Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran hari ini. Bab pertama, mengenal NU dan aswaja yang santun. Di situ diterangkan mengenai pengertian dari aswaja, yaitu faham yang mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam yang murni sesuai yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Atau lebih singkatnya, faham yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kalau NU tinggal ditambahi sunnah Rasul, sunnah Khulafaur Rasyidin, dan mengikuti 4 madhab, khususnya madhabnya Imam Syafi'i. Nih, kemudian faham aswaja ini ajarannya dipertahankan oleh NU. Di antaranya ada tasawuf, tawasud, jalan tengah, iktidal, moderat atau keadilan, tasamuh, toleransi, tawazun, keseimbangan, dan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hal ini dilakukan untuk membentengi diri dari tradisi asing atau westernisasi, ya, karena kita itu sering mengikuti atau ikut-ikutan dari tradisi atau budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik ajaran aswaja dan NU. Kemudian ada satu pertanyaan, apa hubungan NU dengan aswaja? Hubungan NU dengan aswaja bisa dibagi menjadi 3, yaitu di bidang tauhid, di bidang fikih, dan di bidang tasawuf atau akhlak. Ini. Kemudian NU, aswaja, dan karakteristiknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa NU itu lahir tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah sebagai organisasi sosial keagamaan. Ya. Sedangkan aswaja merupakan manhaj al-fikri atau faham yang memuat banyak pemikiran, sehingga inilah yang kemudian diikuti oleh Ahlussunnah wal NU, ya, Nahdlatul Ulama. Karakteristik NU yang menjadi cermin dari sikap tawasud, tawazun, tasamuh, dan iktidal, bahwa orang NU itu dalam bermasyarakat sangat santun. Kemudian santun juga menghadapi perbedaan, dan santun mengamalkan ritual atau kegiatan keagamaan, misalnya jamiah. NU itu paling banyak jamiah. Ajaran aswaja meliputi segala aspek kehidupan, akidah, syariah, muamalah, akhlak, sosial, budaya, dan politik. Ini sesuai dengan konsep dasar Islam, yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang membedakan NU dengan organisasi keagamaan yang lain
NU itu tidak pernah bersikap radikal. Radikal itu cetek, terlalu dangkal. Ya. Radikal bisa dimaknai keras, garis keras. Terlalu ekstrim, yaitu ke kiri-kirian atau ke kanan-kananan, bisa dimaknai apa ya namanya, terlalu fanatik gitu. Kemudian suka menuduh ahli bid'ah. Golongan lain itu senengannya ngarani NU itu ahli bid'ah. Kemudian NU berbeda dengan agama organisasi keagamaan yang lain yang sering menonjolkan syirik, menteror, bahkan mengkafirkan sesama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, aspek keilmuan aswaja, tauhid, fikih, dan tasawuf. Di bidang tauhid, bahwa mempelajari tauhid itu, saya ulangi, bahwa asal mula agama secara mendetail untuk diketahui itu harus belajar tauhid, ya, sehingga nanti tidak muncul taklid buta. Taklid itu mengikuti orang lain tanpa mengetahui dasarnya. Ya, misalnya kalau anak-anak mengikuti Simelekete, maka kamu juga akan menjadi Simelekete. Ya, itu yang kemudian dimaknai dengan taklid buta. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, ini harus dipraktikkan dalam ucapan dan dibuktikan dalam amalan-amalan sehari-hari, baik muamalah, ubudiyah, berpikir, bersikap, dan lain-lain. Di bidang tauhid atau akidah ini, NU mengikuti pemikiran dari dua tokoh, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian aspek fikih. Ada perbedaan dalam pendekatan antara tauhid dan fikih. Jika tauhid menolak taklid, sedangkan fikih membutuhkan taklid dan ittiba. Ini agak sulit dipahami, sehingga anak-anak harus betul-betul menekankan, nek tauhid menolak taklid, ya, tauhid itu kan kepercayaan, keyakinan, jadi tidak perlu taklid. Sedangkan fikih itu bisa taklid dan ittiba. Taklid tadi mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui dasarnya. Kalau ittiba mengikuti pendapat seseorang dan kita mengetahui dalilnya. Ya, misalnya Pak Lutfi itu termasuk ittiba. Karena ketika menjelaskan hukum, Pak Lutfi juga menjelaskan tentang dasar hukumnya. Nih. Kemudian taklid dalam istilah fikih disebut taklid manhaji, yaitu bertaklid secara metodologis dan analisis pemikiran baru sepanjang tidak keluar dari imam madhabnya, itu boleh. Ya, dalam menjelaskan ijtihad, empat madhab ini tidak boleh dicampur adukan, sehingga warga NU yang awalnya menggunakan empat madhab, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah, kemudian madhabnya Imam Malik bin Anas, madhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam muktamar NU yang pertama dan kedua, akhirnya diputuskan bahwa NU hanya mengikuti satu madhab, yaitu madhabnya Imam Syafi'i, kecuali dalam keadaan darurat boleh menggunakan madhab selain Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga yaitu aspek tasawuf. Dijelaskan manusia sebagai khalq, sebagai ciptaan Allah yang bersifat materi dan jasmani. Ini kalau sebagai khalq. Manusia sebagai khulq, yaitu bentuk plural keberagaman,
dari akhlak dan etika. Plural itu keberagaman, yaitu kreasi Allah yang bersifat immaterial atau rohani. Rohani begitu. Maka bertasawuf merupakan upaya penyempurnaan wujud kerohanian manusia. Dasar akhlak atau tasawuf ini innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, rawahu muttafaqun alaih. Tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Muttafaqun alaih itu siapa? Iya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di bidang tasawuf ini pemikirannya orang NU mengikuti Imam Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, yang kedua Imam Hamid al-Ghazali. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.